Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran seni budaya. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi, menjelaskan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi, menjelaskan proses berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai karya seni rupa 2 dimensi. Lalu, pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai seni rupa 3 dimensi. Lalu, apa sih bedanya karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi? Karya seni rupa 3 dimensi adalah suatu karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta volumenya, serta dapat dilihat dari segala arah. Lalu, apa sih ciri-ciri karya seni rupa 3 dimensi? Dan apa perbedaannya dengan karya seni rupa 2 dimensi? Yang pertama, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan ketebalan atau volumenya. Sedangkan di karya seni rupa 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Yang kedua, dapat dilihat dari berbagai arah. Sedangkan di karya seni rupa 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah. Yang ketiga adalah berdiri sendiri, tidak memerlukan bidang lain dalam penyajiannya. Yang keempat, ruang atau rongga yang terdapat pada karya seni rupa tersebut bersifat nyata. Yang terakhir yaitu karya seni rupa 3 dimensi lebih bersifat tahan lama karena pada umumnya dibuat dari bahan-bahan seperti kayu, batu, semen, tanah liat yang dikeringkan, dan logam. Adapun contoh-contoh karya seni rupa 3 dimensi, yang pertama ada patung. Patung merupakan suatu contoh karya seni rupa 3 dimensi yang terbuat dari benda padat maupun lunak yang memiliki panjang, lebar maupun tinggi. Karya patung juga bisa terbuat dari bahan tanah liat, gipsum, plastisin, dan sebagainya. Yang kedua yaitu karya kerajinan atau kriya. Seni kriya dalam konteksnya ini berbeda dengan seni kriya 2 dimensi. Perbedaannya yaitu dari bahan yang digunakannya. Seni kriya adalah sebuah seni yang dalam membuat karyanya menitik beratkan pada keterampilan tangan dengan tetap memperhatikan fungsi untuk mengolah bahan baku menjadi bahan yang mempunyai nilai guna dan juga nilai estetis. Karya kriya dapat berbentuk sebuah karya dari tanah, batu, kayu, logam, dan yang lainnya. Contohnya yaitu tas kulit, tutup kursi ukir. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga adalah keramik. Seni keramik adalah salah satu cabang seni rupa yang mengolah keramik menjadi sebuah karya seni tradisional maupun kontemporer. Kerajinan keramik sangat banyak dan mudah kita jumpai pada perabotan rumah tangga seperti guci, vas bunga, lantai, dan sebagainya.
Yang keempat yaitu arsitektur. Seni arsitektur adalah karya seni yang merancang suatu bentuk dari bangunan. Tidak hanya merancang, namun juga membangun suatu bangunan. Contohnya ada di samping. Lalu, apa saja bahan pembuatan karya seni rupa 3 dimensi? Bahan dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi dikategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu bahan lunak terdiri atas kertas, karton, styrofoam. Bahan-bahan ini relatif mudah didapatkan dan membentuknya dengan alat yang sederhana seperti penggunaan pisau, silet, dan gunting. Yang kedua yaitu dari bahan liat seperti tanah liat, gipsum, plastisin, dan lilin. Yang ketiga yaitu bahan keras. Yang termasuk bahan keras adalah kayu, batu, dan logam. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi. Ada berbagai macam teknik dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama yaitu menggunakan teknik anyam. Kerajinan anyam adalah hasil keterampilan masyarakat dalam pembuatan barang-barang dengan teknik atau cara susup-menyusup antara lungsin dan pakan. Lungsin adalah pita atau daun anyaman yang tegak lurus terhadap si penganyam atau daun anyaman berhadapan dengan si penyaman. Sedangkan pakan adalah pita atau daun anyaman yang disusupkan pada lungsin atau pita daun anyaman yang dilintaskan pada lungsin. Ada berbagai macam teknik dalam menganyam, yaitu anyaman tegak, anyaman serong, anyaman kombinasi, anyaman pita, anyaman melingkar, dan anyaman membelit atau palit. Teknik yang kedua yaitu teknik pahat. Pada teknik ini, pembuatan karya seni dilakukan dengan cara mengurangi sedikit demi sedikit bahan yang akan dibuat karya sehingga menjadi bentuk yang diinginkan. Alat-alat yang dipakai dalam penggunaan teknik ini antara lain alat pahat, palu, serutan, serta amplas. Bahan yang akan dibuat karya seni rupa menggunakan teknik ini antara lain penggunaan batu, kayu, dan es. Teknik yang ketiga yaitu teknik cor atau cetak. Teknik ini yaitu teknik membuat karya dengan cara memasukkan cairan bahan yang dituangkan dalam cetakan. Teknik cor atau cetak juga disebut sebagai teknik menuang. Teknik menuang ada 2 macam, yaitu cetakan tetap dan cetakan hilang. Selanjutnya, teknik yang keempat yaitu teknik sambung atau teknik merakit. Pada teknik ini, pembuatan karya seni rupa dilakukan dengan cara menyambung, menyusun secara organis sampai mencapai nilai estetik atau artistik. Bahan yang akan dibuat dalam seni menggunakan teknik ini antara lain besi, seng, kayu, kawat, plastik, dan lain-lain.
Bahan lain yang digunakan sebagai pelengkap untuk menyambung bahan utama seperti lem, paku, las, plastik, dan tali. Teknik terakhir yaitu teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan suatu karya hias dalam seni menjahit dengan cara menempelkan bermacam-macam guntingan-guntingan kain yang berbentuk hiasan seperti bunga atau binatang maupun bentuk lainnya. Bentuk tempelan tersebut berfungsi sebagai hiasan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai proses berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama yaitu proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Bisa kalian lihat dalam buku LKS kalian. Di sini ada yang pertama yaitu ada tata cara membuat batik. Dan yang kedua di situ ada tata cara pembuatan lukisan. Silahkan kalian pelajari dan baca yang ada di LKS kalian. Yang kedua ada proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi, yang pertama ada membuat topeng dari tanah liat. Yang kedua, membuat karya seni ukir. Nah, bisa kalian lihat tata cara dan bahan yang ada dalam LKS tersebut. Silahkan kalian pelajari dan pahami sendiri ya. Nah, baiklah anak-anak. Dalam praktek seni rupa pada semester ini, kita akan membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan melihat model. Silahkan kalian persiapkan buku gambar ukuran A3, pensil, penggaris, penghapus. Minggu depan kita akan mulai menggambar karya seni rupa 2 dimensi. Dan juga jangan lupa kalian persiapkan model yang akan kalian gambarkan. Contoh modelnya bisa gelas, mangkok, dan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Jangan lupa persiapkan ya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa pelajari lagi di rumah materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap di rumah saja dan jaga kesehatan.